Perkenalkan, nama saya Yevi Clara Sasti, NIM 065 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum routing dinamik untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik dengan Cisco Packet Tracer. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain sehingga dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara tersebut, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Kemudian berikut adalah macam-macam dari routing dinamik. Ada RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, Open Shortest Path First, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan Border Gateway Protocol. Untuk kelebihan dari routing dinamik adalah hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Untuk kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian, update ARP table dibagikan ke semua komputer, yang berarti akan mengkonsumsi lebih banyak RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Kemudian berikut adalah perbedaan dari kedua jenis routing, yaitu routing static dan routing dynamic. Bisa dibaca sendiri, di pause dan dibaca. Kemudian kita akan langsung ke percobaannya. Skenarionya adalah kita akan mensimulasikan routing static pada praktikum menjadi routing dynamic dengan menggunakan routing protokol RIP-v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya. Langkah percobaan yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, di sini sudah saya buat jaringannya seperti yang ada pada gambar. Kemudian langkah kedua adalah isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini adalah network routing RIP untuk router 1. Caranya adalah dengan klik router, kemudian kita klik config dan klik RIP. Lalu kita isikan sesuai dengan yang tertera pada gambar. Di sini saya isikan 12.12.12.12. Nah, ini kita add saja dan nanti munculnya akan menjadi 12.0.0.0 seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita masukkan juga 13.13.13.13. Kemudian kita masukkan yang ketiga 192.168.10. Demikian juga untuk router 2. Kita masukkan seperti yang ada pada gambar 12. Kemudian 23
kemudian 23, 23, 23, 23, lalu 192, 168, 10. Selanjutnya kita isi juga untuk router 3. Kita isikan 13, 13, 13, 13, lalu 23, 23, 23, 23, 23, kemudian 33, 33, 33, dan 33, lalu 43, 43, 43, dan 43. Kemudian kita close. Langkah ketiga, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Caranya adalah dengan mengklik router, kemudian klik tab CLI, lalu di sini kita ketikkan sesuai dengan yang diperintahkan. No auto summary, dan ketikkan version 2. Kita enter, kita close, dan kita lakukan hal yang sama pada router 2. Kita lakukan juga hal yang sama pada router 3. Selanjutnya adalah langkah keempat. Supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab config, global setting save. Kita klik router, klik config, global setting save. Kita lakukan hal yang sama pada router 2 dan router 3. Langkah kelima, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device atau bisa menggunakan shortcut Alt S. Kita klik Yes. Kemudian kita tunggu beberapa detik sampai menjadi hijau. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menuju ke langkah selanjutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita klik router 1, kemudian klik CLI, lalu enter, dan ketikkan show IP route. Nah, berikut adalah hasilnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router 2. Show IP route. Dan kita lakukan juga hal yang sama pada router 3. Selanjutnya adalah langkah ke-7, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list menjadi ICMP saja. Kita ubah mode ke simulasi, kemudian kita pilih edit filters, dan hanya centang pada tabel ICMP saja.
Kemudian kita lakukan simulasinya. Yang pertama adalah kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Sudah berhasil, kita delete skenario. Lanjut ke skenario kedua, kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita kirim PDU dari PC 1 ke PC 3. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita delete dan lanjut ke skenario 3. Kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke server 1. Sudah berhasil, kita delete skenarionya, lanjut ke skenario berikutnya, kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke server 2. Sudah berhasil, kita delete skenario-nya, lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC 3 ke PC 1. Sudah berhasil, kita delete skenario-nya. Skenario berikutnya, kirimkan paket simbol PDU dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini PDU dikirim ke router 2, kemudian dilempar ke router 1, dan baru dikirim ke PC 2. Sudah berhasil, kita hapus, lanjut ke skenario berikutnya. Kirimkan paket simbol PDU dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. PDU dikirim ke router 2, kemudian dikirim ke router 3, dan dilanjutkan ke server 1. Sudah berhasil, lanjut ke skenario berikutnya. Kirimkan paket simbol PDU dari PC 3 ke server 2. Nah, ini sudah berhasil. Lanjut skenario berikutnya, kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 menuju server 2, kita kirimkan. PDU menuju ke router 3, kemudian dikirim ke server 2. Sudah berhasil, kita delete skenario-nya. Skenario selanjutnya, kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1.
Sudah berhasil, kita delete. Skenario selanjutnya, kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 2. Nah, ini sama seperti mengirim ke PC 1 tadi, PDU dikirim ke router 3, lalu dilempar ke router 1, dan baru dikirim ke PC 2. Sudah berhasil, kita delete skenarionya. Lalu ada skenario terakhir, yaitu kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3, PDU dikirim ke router 3, lalu dilempar ke router 2, dan dikirim ke PC 3. Nah, sudah selesai, kita delete skenarionya. Langkah ke-8, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, dan amati hasil penelusuran root-nya. Kita kembalikan ke mode real time, dan kita lakukan tracing seperti pada poin 3. Yang pertama, kita tracing PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita klik PC 1, klik desktop, kemudian klik command prompt, dan kita ketikkan tracer spasi IP dari PC 2, yaitu 192.168.165. Nah, berikut adalah tracing dari PC 2 berikut adalah tracing dari PC 1 ke PC 2. Yang pertama, PDU dikirim ke router 1 dan kemudian dikirim ke PC 2. Selanjutnya adalah tracing PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita ketikkan tracer spasi IP address dari PC 3, yaitu 192.168.1.253. Nah, berikut adalah hasil tracingnya, yaitu PDU dikirim ke router 1, kemudian dilempar ke router 2, dan baru dikirim ke router 3. Selanjutnya, tracing PDU dari PC 1 ke server 1. Kita ketik tracer spasi IP dari server 1, yaitu 33.333.331. Dan berikut adalah hasil tracingnya, yaitu PDU dikirim ke router 1, lalu dilempar ke router 3, dan baru dikirim ke server 1. Selanjutnya, tracing PC 1 ke server 2. Kita ketikkan IP address dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Berikut adalah hasil tracingnya, yaitu PDU dikirim dari router 1, kemudian dikirim ke router 3, dan selanjutnya dikirim ke server 2. Ini 43.43.43, ini adalah IP address dari server 2. Selanjutnya adalah tracing PDU dari PC 3 ke PC 1. Ini kita close, kita klik PC 3,
klik desktop, command prompt, dan tracing ke PC 1. Kita ketikkan alamat IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, berikut adalah hasil tracingnya, yaitu PDU dikirim ke router 2, kemudian dikirim ke router 1, dan baru dikirim ke PC 1. Selanjutnya tracing dari PC 3 ke PC 2. Kita ketikkan IP address PC 2 192.168.165. Nah, berikut adalah hasilnya, yaitu PDU dikirim ke router 3, di mana 192.168.1.254 ini adalah IP address dari router 2, kemudian dikirim ke router 1 dan baru dikirim ke PC 2. Selanjutnya tracing dari PC 3 ke server 1. Kita ketikkan tracer spasi IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Berikut adalah hasilnya, yaitu PDU dikirim ke router 2, kemudian dikirim ke router 3 dan dikirim ke server 1. Selanjutnya tracing PC 3 ke server 2. Kita ketik tracer, kemudian spasi 43434331. Nah, berikut adalah hasil tracingnya, yaitu PDU dikirim ke router 2, lalu dilanjut ke router 3 dan dilempar ke server 2. Selanjutnya adalah tracing paket simbol PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1, kita klik desktop, klik command prompt, ketikkan tracer server 2 43.43.43.1. Nah, berikut adalah hasilnya, PDU dikirim ke router 3 dan lalu dikirim ke server 2. Selanjutnya tracing PDU dari server 1 ke PC 1. Kita ketikkan tracer spasi IP address PC 1 192.168.1.1. Nah, berikut hasilnya, yaitu PDU dikirim ke router 3, lalu dilempar ke router 1 dan baru dikirim ke PC 1. Selanjutnya tracing PDU dari server 1 ke server 2. Kita ketik tracer spasi IP address PC 2 yaitu 192.168.1.65. Berikut adalah hasilnya, PDU dikirim ke router 3, lalu dilanjut ke router 1 dan dikirim ke router 2 dan dikirim ke PC 2. Selanjutnya adalah tracing dari server 1 ke PC 3. Di sini kita ketikkan tracer spasi IP address dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Berikut adalah hasilnya, yaitu PDU dikirim ke router 3, lalu dilanjut ke router 2 dan baru dikirim ke PC 3. Selanjutnya langkah 9, buat skenario jalur routing R1 R3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Kita coba disable, klik router 3, config, serial 2 kita off kan. Nah, ini
sudah merah, yang berarti tidak terhubung. Lalu kita lanjut ke langkah 10, coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Poin 7, nah ini kita kembalikan ke mode simulasi. Jangan lupa cek edit filters yang dicentang hingga ICMP-nya. Kemudian kita lakukan pengetesan pada poin 7. Kita coba kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Sudah berhasil. Kita coba kirimkan dari PC 1 menuju ke server 1. Nah, ini PDU dikirimkan ke router 1, kemudian ke router 2, lalu dikirim ke router 3, dan lanjut ke server 1. Tidak seperti pada simulasi sebelumnya, di mana PDU dari router 1 langsung dikirim ke router 3, tapi ini dikirim ke router 2, karena tadi sambungan antara router 1 dan router 3 sudah terputus. Kita coba mengirim PDU dari PC 1 ke server 2. Nah, ini sama juga, PDU tidak bisa langsung dikirim ke server 3, tapi harus melalui router 2 untuk menuju ke server 2. Nah, sudah berhasil. Kita delete dan kembalikan ke mode real time. Demikian video praktikum saya. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.